sahabat itu ada juga yang tidak setuju tentang sahabat Abu Bakar menjadi pengganti Nabi. Salah satunya putri Nabi Fatimah. Itu tidak setuju kalau Abu Bakar menjadi khalifah, menggantikan kedudukan Nabi sebagai kepala negara. Alasannya apa? Karena alasannya ketika Nabi wafat, Abu Bakar tidak nungguin di situ, tetapi kok malah pergi urusan dengan orang. Ini barangkali tinjauan pribadi daripada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Dan juga ada Ali bin Abi Thalib, juga kurang setuju kalau Abu Bakar diangkat sebagai khalifah. Maka di situ sudah muncul, tetapi ada yang menetapkan dengan melihat dan ijtihadnya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sakit parah, kemudian Nabi datang ke masjid itu dengan dipapah oleh cucunya, maka itu sebagai dalil. Nabi selamanya di masjid mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam pada waktu itu. Dan termasuk hal yang jarang, langka kalau Nabi ada di situ, kemudian yang menjadi imam itu orang lain. Salah satunya kejadian ketika beliau itu sudah sakitnya agak parah, maka Nabi meminta Abu Bakar untuk menjadi imamnya. Maka kalau umpamanya di dalam fikih politik, ini Ridwan SHM Hukum, sana ada sebuah ungkapan, dikatakan di sana, wa minas sahabati membayar Abu Bakrin di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarahu fi imamatis shalah. Dari salah seorang sahabat yang menulis, kenapa Abu Bakar itu ditunjuk sebagai khalifah sesudah Nabi? Di antara para sahabat itu membayar Abu Bakrin, ada yang membaiat sumpah setia kepada Abu Bakar. Di anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ikhtarahu fi imamatis shalah. Karena Nabi telah memilihnya untuk menjadi imam sholat. Maka itu merupakan tanda tentang imamatus sholat. Wa qala ikhtarahu li amri dinina afala takhtarahu li amri dunyana. Pilihlah Abu Bakar karena urusan agama kita. Apakah kita tidak memilihnya juga untuk masalah keduniaan? Maksudnya kepemimpinan itu. Tidak hanya memilih Abu Bakar untuk mengurusi masalah dinina agama kita, tetapi juga memilih Abu Bakar juga untuk mengurusi masalah kenegaraan itu. Maka yang pertama kali memberikan baiatnya kepada Abu Bakar adalah Umar bin Khattab, yang membaiat ketika terjadi perselisihan, maka yang paling senior di situ membaiatnya langsung, terus diikuti oleh sahabat yang lain. Memang Nabi tidak memberikan petunjuk siapa-siapa yang nanti akan menggantikannya. Jadi tidak menunjuk anaknya juga. Anak saya ajalah yang jadi khalifah, tidak. Kebetulan Abu Bakar adalah rajulun, seorang laki-laki yang Islam paling awal. Maka bukan karena beliau itu adalah mertua Nabi, bukan.
tetapi dia memang yang Islamnya bagus dan termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian beliau juga yang ikut mendampingi ketika hijrahnya Nabi. Kemudian pada zaman berikutnya berbeda. Pada zaman berikutnya itu Abu Bakar As-Siddiq, kaitannya dengan kekuasaan, beliau itu memberikan isyarat agar yang menggantikan sesudahnya adalah Umar bin Khattab. Tetapi beliau itu memang meminta pendapat kepada para seniornya. Meminta pendapat kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib, dan kepada sahabat-sahabat agung dimintai pendapatnya tentang Umar bin Khattab. Ada yang memberikan penilaian plus dan juga ada yang minus. Saya setuju Umar menggantikan Anda, wahai Abu Bakar. Tetapi Umar itu nuatos banget. Hampir semuanya itu memberikan Umar itu orang yang sangat keras. Disinilah dalam Islam memang diperlukan. Ibarat dulu Pak Fat itu sering menyampaikan, sing atos yo kenanggong gebuk, sing apa istilahnya oratos lentur yo kenanggong ikan. Pak Fat almarhum sering menyampaikan seperti itu. Ustadz Saiful termasuk dalam kelompok yang kedua barangkali bisa untuk mengikat yang lain. Tapi ada yang mandanatos umpamanya ya kenanggung gebuk ngerkabeh kok jadi kayak tali kabeh, ya mungkin kurang semangat. Zamannya Abu Bakar ketika akan meninggal dunia, maka dia meminta fatwa, meminta pendapat, dan akhirnya terpilihlah Umar bin Khattab. Begitu juga ketika Umar bin Khattab itu sudah terkena pada waktu itu karena ada yang mau membunuhnya, ada yang menombaknya, ada yang menusuk beliau. Maka sebelumnya Umar bin Khattab itu sudah membentuk semacam kepanitiaan. Tapi ada satu sahabat yang memang diberikan mandat oleh Umar bin Khattab, yang mandatnya itu luar biasa. Jadi kalau umpamanya si A diberikan mandat, jika dalam kelompok panitia itu kok terjadi penilaiannya kok pas sama-sama nilainya, maka pilihlah yang ada sahabat ini. Seperti itu. Dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan. Hanya saja Utsman bin Affan tidak terlalu lama karena dalam kepemimpinan beliau itu memang ada sedikit nepotisme. Jadi banyak keluarga yang dimasukkan itu yang menjadikan kecemburuan. Mungkin tujuannya profesionalisme ya. Karena dia keluarga saya itu memang dia bagus, tetapi bagus menurut dia, menurut Utsman. Bagi orang lain, bagi rakyatnya mungkin tidak. Sehingga terjadilah protes yang meluas karena mengangkat saudara-saudaranya. Anaknya Utsman waktu itu belum besar, sehingga tidak diangkat. Kalau Utsman di Indonesia itu jadinya ketua MK ya. Nah, di sana Utsman itu tidak. Maka tidak ada yang diangkat. Yang angkat keponakan ataupun mengangkat anaknya. Semuanya fair, tetapi disinilah mulai ada nepotisme di zaman Utsman bin Affan. Kemudian beralih sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini mulai ramai tentang, boleh dikatakan tanda petik itu perebutan. Siapa yang harus menjadi khalifah? Sampai-sampai ada Abu Musa al-Asy'ari
kemudian ada Amr bin As di sana. Amr bin As itu seorang politikus, seorang ahli strategi, sedangkan Abu Musa al-Asy'ari itu adalah orang yang apa istilahnya mituhu. Dia orang yang sangat tawadhu. Ketika dikatakan umpamanya ya saja, dia tidak mau belak-belok. Berbeda dengan Amr bin As. Maka ketika terjadi gejolak tentang pemilihan Ali, di sana ada dari kubunya Ali bin Abi Thalib itu ada Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian dari kubunya siapa itu Abu Sufyan kalau tidak salah itu adalah Amr bin As. Maka Amr bin As itu ketika meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari, silakan wahai Abu Musa, dia adalah kesepuan. Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah itu zamannya Nabi itu, ya. Nabi itu mempersilahkan untanya, silakan unta mau berhenti di mana, maka akan saya ikuti. Jika tidak keliru, dia berbelok di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Pada saat itu, Amr bin As mengatakan kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, monggo panjenengan dulu yang mengatakan kepada publik selaku perwakilan daripada Ali bin Abi Thalib. Abu Musa menyampaikan dengan lugunya sesuai dengan apa yang ia yakini. Jadi dia sampaikan bahwa kami atas nama dari Ali bin Abi Thalib menganggap dan akan menyerahkan semua tentang khalifah itu dalam permusyawaratan. Sehingga tergantung musyawarah yang akan menentukan. Tibalah gilirannya Amr bin As. Amr bin As maju atas nama kelompoknya, kubunya Muawiyah. Dia mengatakan, tadi saudara-saudara semuanya sudah menyerahkan, Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaannya. Sehingga pada saat ini terjadi kekosongan kekuasaan pemimpin. Untuk itu saya ngangkat Abu Sufyan sebagai khalifahnya. Dalam perjanjian awal kan tidak begitu. Perjanjian awal masing-masing supaya menyerahkan kepada permusyawaratan. Tapi pinter Amr bin As tidak sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari. Dia menggunakan melihat ada kata-kata, ada celah, dia pakai untuk memasuki celah itu, mengangkat jagoannya. Harusnya Abu Amr bin As juga mengatakan tadi Abu Musa al-Asy'ari sudah mengundurkan diri dan menyerahkan nanti pemilihan khalifah kepada Majelis Syuro. Demikian juga saya atas nama dari Abu Sufyan, harusnya seperti itu. Tapi pinter apa licik walau a'lam. Amr bin As tidak, ambillah celah. Tadi kita sudah dengarkan Ali bin Abi Thalib menyerahkan kepemimpinannya kepada musyawarah. Karena sudah diserahkan, di sini ada kelowongan, kekosongan kepemimpinan. Dimasukilah dari situ. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa menurut himpunan putusan tarjih, maka ada beberapa kriteria yang berkaitan dengan kekuasaan. Di sana pertama, kekuasaan itu yang bersifat mas'uliyah. Artinya sesuatu yang dipertanggungjawabkan atau responsibility. Jadi tidak ada kekuasaan itu tidak dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau di negara kita mungkin ada sidang majelis permusyawaratan rakyat, presiden memberikan pertanggungjawabannya.
diterima apa tidak. Kalau diterima berarti bisa nyalon lagi. Kalau belum 2 periode. Tapi kalau umpamanya ditolak seperti zamannya Habibie, ya sudah, karena sudah skakster ya, sudah tidak bisa untuk dicalonkan lagi. Kemudian dasarnya dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kamu sekalian mengira, annama khalaqnakum abasa, bahwa kami menciptakan kamu sekalian abasa, dengan sia-sia. Artinya hanya gawe wis, tidak ada pertanggungjawaban. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami. Inilah maksudnya, bahwa faktor yang pertama adalah faktor atau unsur mas'uliyah. Segala permasalahan yang diberikan kepada pemimpin dan tanggung jawabnya pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan lepas. Maka kita teringat bagaimana Umar bin Khattab ketika melihat ada unta yang keluar dari Baitul Mal. Dia datang, dia cari sendiri, dan dia tuntun untanya, dimasukkan lagi ke rumahnya, ke tempatnya. Sampai ada yang meminta, wahai Khalifah, saya saja yang membawa. Maka Khalifah Umar mengatakan, tidak, ini adalah tanggung jawab saya. Sayalah yang diberi amanah, maka saya juga harus bisa bertanggung jawab. Bagaimana Umar bin Khattab ketika putranya datang ke kantornya, yang barangkali ini sudah kita maklumi bersama-sama. Ketika putranya datang, maka yang ditanyakan pertama kali itu kan, kamu datang ke sini, mau urusan apa? Urusan keluarga atau urusan negara? Ketika putranya mengatakan urusan keluarga, maka lampu dimatikan, lilin dimatikan. Saya tidak mau kalau suatu saat nanti saya ditanya oleh Allah, sementara anakku, keluargaku menggunakan fasilitas negara. Dan sampai pernah ketika Umar bin Khattab, dia punya anak Abdullah, dia itu punya banyak sekali ternak. Ternaknya karena anak seorang khalifah, oleh masyarakat diberikan sebuah keistimewaan. Kalau yang lain di rumput yang kering, ternyata hewannya Abdullah itu di rumput yang sangat bagus, hijau royo-royo, sehingga binatang ternaknya itu gemuk-gemuk semuanya. Ketika itu ada orang yang menyampaikan kepada Umar bin Khattab tentang perlakuan kepada anaknya, perlakuan istimewa, karena dia adalah seorang anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah cepat-cepat memanggil Abdullah itu, dipanggillah beliau oleh bapaknya, wahai Abdullah, benarkah kamu mempunyai binatang ternak yang digembalakan di tempat itu, di tempat yang rumputnya sangat subur? Maka Abdullah mengatakan, ya wahai ayahanda. Langsung merah muka daripada Umar bin Khattab. Merahnya bukan apa-apa, bukan tambah senang. Kalau kita itu mungkin lain. Abdullah, kambingmu gemuk-gemuk apa? Ya Pak, kambing saya gemuk-gemuk semuanya. Tidak ada yang kurus sama sekali. Mungkin bapaknya ikut gembira.
Tapi tidak untuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab malah tambah merah mukanya, kemudian dia katakan kepada Abdullah, jual semua kambing, jual semua ternakmu. Kemudian setelah dijual, berapa kamu dulu membelinya? Dia dikatakan sekian real. Diambil uang semuanya, kemudian ketika dia membeli, dia mengatakan umpamanya 100 real, 100 real itu dikasihkan, ini untuk kamu. Sisanya masuk Baitul Mal. Luar biasa, dan ini kayaknya tidak kita dapatkan zaman sekarang. Terlebih di Indonesia. Terlebih di Indonesia, sangat orang mungkin. Sehingga sampai Nabi, kalau tidak salah saya, ada kata-kata beliau yang mengatakan seandainya ada Nabi sesudahku, ini kan kata seandainya, maka Umarlah yang jadi Nabi. Karena apa? Beliau banyak sekali menginspirasi dan juga banyak ayat-ayat yang turun yang berkaitan dengan Umar bin Khattab. Yang luar biasa lagi itu apa? Ketika istrinya memberikan parfum ke istri permaisuri Romawi, berikan karena ada yang mau berangkat, umpamanya Mas Ano mau jadi utusan, kemudian Mas Ano, saya titip tolong nanti berikan kepada permaisuri sebuah parfum dalam satu botol, kemudian sampai ke sana ke permaisuri bahwa ini adalah titipan dari istri Khalifah Umar bin Khattab, diberikan kepada permaisuri Raja Sam, diterimalah itu. Setelah itu permaisuri menuangkan tadi minyak wanginya itu dan diganti dengan butiran-butiran mutiara. Dan disampaikan kepada utusan, Mas, tolong ini hadiah dari kami. Sampaikan kepada istri Khalifah Umar bin Khattab. Bagi kita mungkin kalau melihat dari segi kewajaran, ya wajar, sudah dikasih. Kira-kira kalau ibu-ibu mendapatkan hadiah seperti itu, diterima enggak, Bu? Terima ya. Orang mikir panjang, mutiara, luar biasa. Paling-paling, makasih ya Mas Ano ya, terima kasih. Tolong kalau kesana lagi saya sampaikan terima kasih kepada permaisuri raja. Paling-paling seperti tidak merasa berdosa. Tapi berbeda Umar bin Khattab. Ketika utusan itu mau menyampaikan kepada istrinya, langsung ditangkap oleh Umar. Ini dari siapa? Dari permaisuri Raja Romawi. Tanya kepada istrinya, bahasa Majenange, wewingnya apa? Minyak wangi. Harganya berapa? Langsung disebutkan, sekian. Sudah. Mutiaranya itu ditumpahkan. Dan tinggal 1-2 butir saja. Ini seharga yang kau berikan. Yang lain masuk ke Baitul Mal. Jika itu terjadi pada para pemimpin kita kayaknya luar biasa. Makmur, orang anak Brunei, tidak ada Jakarta, apalah Islam. Jadi insya Allah negara ini makmur. Tapi berbeda dengan para pemimpin yang ada di sana-sana. Ketika mendapatkan pemberian hadiah dari seorang raja, seorang presiden, kulit jam tangan apik banget, dia langsung kalau Bali orang diomongna nang media massa bahwa saya dapat jam. Oh ngerti omongna ya KPK turun ya. Enggak, diam saja. Dapat tas bagus, diam, kumpulkan di rumah. Dan memang tidak ada yang berani. Itulah zaman keemasan. Makanya luar biasa.
ketika pemerintahan ataupun bentuk khilafah atau khalifah yang dijalankan pada waktu itu, Khalifah Umar itu sangat terkenal. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Beda zamannya Utsman dan juga zamannya Ali bin Abi Thalib. Karena Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab berkeyakinan bahwa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apa kowe ngira bahwa kowe diciptakna nang dunia kowe nukur nggo keluwean tok. Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main. Wa nakum ilaina la turja'un, dan kamu merasa kamu tidak akan kembali kepada kami? Itulah pertanyaan Allah untuk kita semuanya, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian sifat kekuasaan yang kedua adalah al-amanah atau kredibilitas. Amanah pastilah harus dilaksanakan dengan baik. Amanah haruslah dia itu ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh untuk diselewengkan. Allah berfirman masih dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanatnya, amanat yang dipikulnya, dan juga ra'un, janji-janjinya. Jadi ketika suatu saat tanggal 14 nanti kita memberikan amanat kepada seseorang, karena kita kan hanya melihat janji-janjinya, visi misinya, kita tidak ketemu langsung. Pak Haji orang ketemu dengan calon yang dipilih ya Pak Haji, hanya melihat oh itu bagus, oh itu kalau jadi pimpinan kayaknya amanah, kalau jadi pimpinan ya bisa untuk dimintai tanggung jawabnya, hanya sekedar itu. Makanya walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang diberikan amanah pasti akan dimintai tanggung jawabnya, dan orang yang sudah memberikan janji-janji kampanyenya itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Ora kurasal dobos nggih. Ngomong ya plang-plong ya kepenak. Ngesuk nek aku dadi lurah, aku arep ora mengimpor beras. Cukup dari warga pertanian kita bimbing sehingga pertaniannya itu akan jadi subur. Nanam padi tumbuh jagung, ya orang sih. Nanam padi tumbuh jagung, nanam padi tumbuh padi, padinya yang subur-subur sehingga tidak perlu beli kepada tempat lain. Karena Pak Ro'un itu janji. Janji itu harus dilaksanakan, ditunaikan. Maka berat sekali ketika seseorang itu memang sudah melakukan, menyampaikan janji-janjinya. Kemudian bahwa kekuasaan itu mempunyai sifat berfungsi untuk melayani kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat banyak. Bisa dilihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya, immakkannahum fil ardi,
kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, aqamus sholat, mereka selalu mendirikan sholat. Dan ataus zakat, melaksanakan atau membayar zakatnya. Wa amaru bil ma'ruf, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika seorang diberikan suatu kedudukan, makannahum fil ard, diberikan kedudukan yang lebih tinggi, maka dia tetap melaksanakan aqamus shalah, mendirikan sholatnya. Dan dari sholatnya itu dia akan masyarakatkan, belajar, ambil hikmahnya, termasuk juga ketika sholat berjamaah, ketika dia jadi imam, maka dia juga menyadari jadi imam walaudin umpamanya, atau baru maliki yaumiddin kentut, ya mundur, tidak ngeyel, orang rambutnya sampai waladolin umpamanya, enggak. Dia merasa bahwa saya sudah batal, saya sudah tidak memenuhi syarat untuk bisa melayani masyarakat dan mengayomi masyarakat. Kalau di sini saya sudah batal, syarat rukunnya sholat saya sudah tidak terpenuhi, saya harus mundur, gantian dengan yang lain. Maka seorang pemimpin itu memang sebagaimana dalam surat Al-Hajj, mereka berfungsi untuk melayani. Imam itu adalah khadimul ummah, bahwa pemimpin merupakan pembantu dari satu masyarakat. Mereka yang melayani masyarakat, bukan rakyatnya yang melayani pemimpinnya. Tapi kita kan terbalik semuanya, bis kebalik kapilah. Begitu ada pemimpin datang tidak hormat, langsung eksekusi. Di Cina kita lihat ya, ada Kim Jong Il Kim Jong Un itu Korea ya. Ketika datang tidak mau hormat rakyatnya, langsung pateni, ya kan luar biasa. Ini artinya ketika rakyatnya berbeda dengan pemimpinnya terus dieksekusi, tidak demikian seharusnya. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah, ketika mereka diberikan kedudukan yang lebih baik di muka bumi, mereka tetap melaksanakan sholat, kemudian menunaikan zakatnya, terus amar ma'ruf nahi mungkar juga selalu dia kumandangkan dimanapun dia berada. Karena tahu walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah tempat kembali segala urusan. Memimpin ada waktunya, ada batasannya, tidak akan seumur hidup. Ya. Walaupun mungkin diteruskan oleh anaknya umpamanya, ya, yang nggak jadi. Moga-moga ora jadi umpamanya. Jadi ketika pemimpin itu tidak merasa walillahi aqibatul umur, perkara itu nanti akan semua kembali kepada Allah, bahwa urusan nanti juga akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya itu akan luar biasa, masih bisa bertahan, maka ini tanda-tanda akan kehancuran diri. Ketika seorang pemimpin yang makkannahum fil ard, kami berikan kedudukan yang tinggi, mulai dari RT, dari RW, RW dari lurah, lurah dari camat, tapi jarang lurah dari camat. Oh, camat mundur maning ya. Ketika Allah memberikan ujian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin harus merasa bahwa dirinya itu akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Yang jadi masalah,
Kenapa kok muncul kesombongan? Kenapa muncul bahwa dirinya itu harus terus memimpin? Karena merasa dirinya itu bagus dalam memimpin. Padahal orang lain itu sudah menganggapnya tidak baik. Orang lebih bagus maning sing pada dukung. Ya. Yang pada dukung jelas-jelas orang bagus umpamanya. Pak Lurah orang bagus. Masih dukung bagus-bagus. Sebabnya anakku nu jadi anak cari, anakku jadi kabag pembangunan umpamanya ya. Makanya ketika Allah berikan kedudukan yang tinggi, maka hendaknya dia senantiasa menundukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai melupakan Allah, yaitu sholat. Terlebih ini di bulan Rajab. Dan mengeluarkan zakatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah good governance, artinya tata pemerintahan yang baik. Maka dalam hal pemerintahan, barangkali dia harus bisa menjadi menata bidang politik, ekonomi, administrasi, dan bagaimana tata cara mengelola sebuah negara yang baik. Dan dia merasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada rakyatnya. Ini yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai beliau mencarikan anaknya saja sangat-sangat selektif. Beda dengan kita, beda dengan saya. Bulatna bojone anaknya tidak asal-asalan. Begitu punya anak yang sudah dewasa, bapaknya dia harus temandang boletna jodoh yang baik menurut agama, sehingga dia yang dipandang itu adalah fal bidzatiddin, sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Kata Nabi betul-betul dilaksanakan oleh Umar bin Khattab. Ada anak perawan dari seorang janda dan tidak kaya, maka itu yang dipilih oleh Umar. Karena dia hanya mendengar kata-kata dari gadis tadi ketika ibunya mengatakan, Bu, madu susu ini dicampurlah. Bukan ibunya yang mengatakan kepada anaknya, nah, susu ini campurlah dengan air agar bisa lebih banyak. Maka anak itu menjawab, Bu, ainallah. Allah di mana, Bu? Sekalipun khalifah tidak tahu kita, maka kita jangan sampai memalsukan susu dengan air biasa. Jangan mencampurkan sesuatu, menambah-nambahi yang tidak sesuai. Yang murni ya murni. Jangan sampai dipalsukan gitu kan ya. Apalagi membuat yang palsu. Maka betul-betul Umar hanya mendengar itu saja, langsung pulang itu ditawarkan kepada anaknya, kepada Asim, kepada Abdullah. Tawarkan, wahai Abdullah, saya tadi malam melihat ada seorang gadis yang luar biasa akidahnya. Maukah kamu saya nikahkan dengan dia? Dia menjawab, tidak, wahai ayahanda, karena saya masih punya istri. Ini luar biasanya anak daripada khalifah. Pak Sentot ditawani kayak gue. Bu, ya, kelepak-kelepak. Kemudian tawarkan kepada Asim, putranya juga. Maka dia mengiyakan pilihan ayahandanya. Karena apa? Insya Allah itulah yang terbaik. Oleh karenanya, beberapa hal dalam mewujudkan ataupun memakmurkan ataupun mungkin menjadikan negara ini berkemajuan, banyak sekali syarat yang harus dilakukan di dalamnya. Untuk mewujudkan good governance itu diperlukan beberapa syarat yang kata Majelis Tarjih
Di antaranya satu, adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Jadi tidak sewenang-wenang karena merasa diberikan amanat. Kalau saya berkeinginan, saya membuat balai desa di tengah-tengah sawah umpamanya ya. Ya rakyat harus ikut. Masyarakatnya harus ikut. Karena apa? Saya yang diberi mandat. Utuh sampean. Ya. Jadi tak pindah namarin di baik, terserah saya. Di tengah-tengah sawah, ada penduduknya apa orang meributan, tidak masalah. Sekalipun rakyatnya itu masyarakatnya mungkin pada perih untuk beli beras saja sudah kesulitan. Sehingga diperlukan yang namanya partisipasi daripada masyarakat. Kemudian yang kedua, semua unsur masyarakat memiliki komitmen untuk menegakkan hukum. Jadi bukan hanya masyarakatnya saja sebenarnya, tetapi pemerintah, para pemimpin juga harus mempunyai komitmen penegakan hukum. Bukan hukum untuk kepentingan pribadi, tetapi hukum untuk kemaslahatan umat, persamaan hak di depan hukum. Maka bagaimana pada masa Islam? Maka pada masa Islam kita tahu ada seorang khalifah yang dia kehilangan baju besinya, kemudian diambil oleh orang Yahudi, kalau tidak salah Khalifah Ali atau Khalifah siapa ya. Tetapi di pengadilan itu dia kalah, sehingga baju besinya menjadi milik orang Yahudi. Padahal benar-benar tahu bahwa itu adalah baju saya. Dia datang sendiri ke pengadilan. Tapi atas kesadaran ataupun atas kehebatan daripada khalifah tadi, justru orang Yahudi itu salut dengan prinsipnya. Dia katakan, wahai khalifah, ini adalah baju besimu. Dan mulai saat ini saya menyatakan masuk Islam. Dikasihkan, ya, saya ini adalah yang mengambilnya. Luar biasa. Saya masuk Islam karena tidak diperlakukan istimewa bagi seorang khalifah. Sama dengan rakyat biasa. Tidak ada perbedaan di mata hukum. Kemudian yang ketiga, adanya transparansi ataupun keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ketika mendapatkan masukan, maka dia akan menerimanya dengan legowo. Dia akan terbuka jika itu yang memberikan masukan itu adalah masyarakatnya, warganya. Sebagaimana Nabi ketika akan terjadi perang Khandaq, maka Nabi itu kan diskusi dengan para sahabat. Nabi menginginkan bertahan di kota Madinah ketika orang-orang kafir Quraisy itu akan menyerang kota Madinah. Tapi ada sahabat Salman Al-Farisi yang pada waktu itu menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang Anda sampaikan itu merupakan wahyu atau sekedar pendapat pribadi? Nabi mengatakan, ini adalah pendapat saya, bukan karena wahyu. Maka sahabat Salman Al-Farisi langsung menyampaikan, ya Rasulullah, kalau bisa kita bertahan di dalam kota. Buatlah parit. Nanti kalau umpamanya tidak ada parit, mereka akan gampang masuk ke kota Madinah. Kita bertahan di dalam kota saja. Akhirnya Rasulullah juga menerima masukan-masukan itu. Jadi tidak keng-mekukeng. Dia tidak mengatakan, tidak, saya kan Nabi, saya kan Rasulullah,
utusan Allah, masa kamu tidak manut? Padahal itu merupakan pendapat pribadi, bukan wahyu daripada Allah. Dia katakan ini pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi, saya usul. Tapi kalau itu merupakan wahyu, sami'na wa ta'na. Inilah keteguhan para sahabat ketika menghadapi Rasul, ketika menghadapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ini masih banyak, ya. Adanya kepekaan dan kepedulian dalam merespon tantangan dan problem masyarakat. Jadi, seorang pemimpin harus memiliki sifat fatonah. Sekalipun sifat ini memang sempurnanya pada Nabi, tetapi setidaknya mendekatilah. Dia punya kecerdasan lebih di antara rata-rata masyarakatnya. Sehingga harus berpikir ke depan, dia mempunyai wawasan yang luar biasa. Ketika terjadi haji itu harganya sangat mahal, dia punya solusinya. Ketika para petani itu bingung untuk membeli pupuk, seorang calon pemimpin mempunyai solusinya. Dia paham fatonah, dan inilah yang dimiliki juga oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mempunyai kepedulian yang sangat tinggi terhadap masyarakat sekitar. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, barangkali itu, sekalipun belum semuanya, harusnya selesai tuntas pada malam hari ini sebelum tanggal 14 ya. Tapi ya tidak apa-apa, kita mungkin masih berlanjut karena himpunan putusan tarjih ini tidak diputuskan untuk kepentingan tanggal 14 Februari. Jadi untuk sepanjang masa. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Boleh jadi ada yang ingin bertanya, satu ataupun dua yang ingin menanyakan, kami persilahkan. Monggo, kalau mungkin ada.